Oke, mau diturunkan? Fokusnya turunkan. Dikatakan simpel Oke. Lagi. Ada nanti konten-konten sipilnya juga. Nggak bisa. Sudah sampai tuh. Tahan lepas. Menarik. Oke, 36. Ini cari yang pas dulu. Cari ke 28 hari. Sini. Terus Oh, tarik ke bawah ya. Pas ke 0,5. 36 terus ditarik ke 28 hari. Coba ya. 36 tarik ke 28 hari. Tarik ke bawah. Sebelum 0,5 tuh Fadli. Coba tarik 36 28. Sebelum 0,5 tuh. Sini. Enggak 28 ini. Kan ini 0,5 nih. 3 0,5. Dia kan 36. Kan di sini ya kan. Kan ini 28 ya. 7. Sedangkan 0,5 ini kan. Nah, ini ya kurang lebih ini adalah garis 0,5 berarti ini 0,4. Berarti berapa itu? Coba aku turunkan dulu. Mamaku sayang. Berapa? Dia sebelum 0,5 tuh tadi. Berarti 0,49 ya? 36 ketemu di sini kurang lebih lah 0,49 ya, 0,4849. Oke, coba berarti kalau 36 tarik dari sisi kiri, tarik sampai ketemu ke garis-garis 28 hari, tarik ke bawah berarti 0,49. Oke, nah tadi oke, thank you Fadli. Selesai. Nah, coba secara kesimpulan. Tadi pas Farid FC-nya FCR-nya adalah 33, fase-nya 0,5 ya, 0,51. Pas tadi Fadli FCR-nya adalah 36, fase-nya 0,49. Apa kesimpulannya? Coba. Yang berempat juga ya. Yang rekan-rekan ini juga, apa kesimpulannya? Oke, kita beri tepuk tangan. Nah, semakin tinggi mutu tekannya, berarti fase-nya semakin makin rendah kan. Makanya kalau yang tol itu fase-nya rendah. Itu secara gampang bisa diingat ya. Semakin tinggi mutu betonnya, fase-nya rendah. Nah, diatur kalau dia ternyata 20, semakin tinggi 40, dia akan lebih rendah lagi. Nanti itu secara logikanya harus adik-adik semua itu harus tahu. Semakin tinggi SAP itu dengan selam sama. Semakin tinggi mutu betonnya, selamnya harus lebih rendah.
nih, selam ini kan tinggi kali ya. Dari sini ke sini mungkin ini 20 cm ya. Semakin tinggi mutu betonnya, selamnya harus rendah. Ini berarti mutu rendah lah. Ini kan tinggi nih fasnya, tinggi selamnya. Cara membaca selam ini beton itu yang permukaan beton diukur sejajar dengan kerucutnya ini. Nah, ini kayaknya kurang lebih udah 25 cm nih, 25 cm. Sama dengan prinsip fas tadi. Semakin tinggi mutu beton, semakin rendah fasnya. Semakin tinggi mutu beton, semakin rendah selamnya. Kalau ini selamnya tinggi, ini 25 cm nih, berarti ini mutunya rendah. Untuk teman-teman nanti kalau jadi konsultan pengawas, ini harus diingat, harus diawasi. Kalau selamnya sampai kayak gini, kayak mencret gini, langsung ditolak, karena ini udah encer kali. Kemudian kita udah dapet nih nilai fasnya berdasarkan grafik yang ini. SNI itu menetapkan nilai maksimum fas. Berdasarkan apa? Berdasarkan lokasi beton itu mau dikerjakan di mana. Kalau di dalam ruangan ada A dan B. Kalau di luar ruangan ada A dan B. Kalau masuk ke dalam tanah ada A dan B. Apa contoh beton yang masuk ke dalam tanah? Pondasi. Tiang-tiang beton pondasi. Nah, dia menggunakan ini. Jadi jangan sampai ada fasnya beton pondasi yang di atas 0,55, lebih rendah kan daripada 0,6. Artinya apa? Beton-beton yang masuk ke dalam tanah yang dijadikan sebagai pondasi, mutunya harus tinggi. Karena tadi kita kan udah dapet nih logikanya. Semakin tinggi fasnya, rendah mutunya. Semakin tinggi rendah fasnya, semakin tinggi mutunya. Dari sini kita udah dapet nih. Kenapa 0,52? Berarti ini ketat banget ya kan? Berarti dia pencapaian mutunya itu ketat banget sampai 0,52. Karena apa? Betonnya itu di daerah yang korosif. Korosif itu apa? Mudah berkarat. Daerah lingkungan itu daerah yang nilai mineralnya tinggi. Dia nggak boleh sama perencanaannya dengan yang kita mengerjakan nih. Tapi ya untuk teman-teman ketahui, inhil ini daerahnya itu hilir ya. Hilir itu dia sudah dekat sama laut. Namanya hilir, ya kan? Hilir itu pertemuan dengan laut. Nanti kalau siapa namanya? Jangan di belakang. Biasa kan jangan duduk di belakang. Sini masih kosong nih. Langsung presentasi, sampaikan apa yang mau disampaikan. Oke, ini untuk pengetahuan juga. Kalau nanti teman-teman semua berkaryanya di tembilahan atau di inhil. Inhil tuh hilir. Hilir itu udah pertemuan sama laut. Nah, artinya air-air yang di hilir ini itu udah banyak terintrusi sama air laut. Jadi nilai mineralnya lebih tinggi. Nah, jadi masukkan ke depannya fasnya jangan terlalu tinggi karena kita itu termasuk daerah yang intrusi laut. Karena hilir itu sudah bertemu dengan air laut. Oke? Nah, tadi kita kan dapat nih 0,51 sama 0,49. Fadli, rencana betonnya di mana lokasinya? Di dalam atau di luar ruangan? Di luar ruangan. Terlindungi atau tidak terlindungi? Tidak terlindungi. Nah, berarti nilai maksimumnya adalah 0,6. Tadi Fadli dapatnya 0,49. Pakai yang mana? Ketika tidak melebihi 0,6, pakai yang lebih kecil.
Tapi kalau melebihi dari maksimum, pakai yang ditetapkan. Berarti Fadli pakai kan tadi dapat 0,49 nih. Berarti Fadli pakai yang mana? Ketika melebihi maksimum, pakai maksimum. Ketika kurang dari maksimum, pakai yang lebih kecil. Berarti 0,49. Kadang ada, kita juga pernah ngitung, dia lebih dari maksimum 0,61, 0,62. Kita nggak boleh pakai 0,61 karena sudah ditetapkan SNI. Tapi kalau berdasarkan grafik yang tadi dapatnya 0,52, kita pakai yang lebih kecil. Oke? Berarti Farid tadi kan dapatnya 0,51. Dapatnya 0,51 tidak terlindungi, berarti maksimumnya 0,6. Pakai yang mana? Pakai 0,51. Oke, kalau ternyata tadi di grafik dapatnya 0,62, pakainya 0,6. nah, pakai yang maksimum. Oke? Nanti untuk GMF-nya itu diisi. Nah, sampai sini kita udah dapet ya angkanya, sampai poin 9. Ada yang masih bingung atau yang mau kita ulik lebih dalam? Kecuali yang baru datang. Karena kalau kita ulik dari awal kan nanti tanya aja sama teman-teman ya. Oke? Kita lanjut ya. Nah, 1 sampai 9 itu kita sudah dapat semua. Di sini kita masih membutuhkan data analisa saringan aja, ya kan? Untuk menentukan 40 maksimumnya. Untuk kadar air bebas, ini ada rumusnya. Lihat di SNI. Semua pedomannya di SNI. Cara menentukan kadar air bebas. Jadi rumus kadar air bebas itu 2/3 WH 1/3 WK, bukan WK. Ini cara ngitungnya yang di ini tadi tabel 3. Ukuran maksimum 40 menggunakan batu pecah. Selangnya di range 60 sampai 180. Tadi selangnya 10 ya. 10 itu dalam satuan senti. Ini satuannya mili, berarti 100. Nah, 100 itu supaya nanti bergilir ya satu-satu ke depan menjelaskan secara ini. Mana dia? Di atas. Di atas ya. Nah, ini dia. Ini secara tabel, maka kadar air bebasnya adalah berapa coba? 205. 40 batu pecah, selangnya yang ini range 100, 60 sampai 180 itu di 205, ya kan? Kalau nanti yang angkatan 24 itu ternyata tertahannya di 3/4, jangan pakai yang 40, tapi pakai yang 20. Nanti pastikan formulir analisa saringannya. Karena data abang-abang sekalian ini tertahan di 1 inci, maka pakai 40. Batu pecah, kerikil itu masuk kategori batu tidak dipecahkan, berarti pakai yang ini. Kalau ada nanti yang pakai kerikil, itu yang ini. Nah, selain Farid kan batu agregat kasarnya disubsidi gitu ya? Nah, iya. Kalian gimana? Yang kalian substitusi itu apa? Agregat kasar, agregat halus? Yang kalian substitusi gantikan itu apa? Halus.
Faba. Faba mungkin cocok halus. Keramik kayaknya kasar itu. Kasar. Berarti Rizky bukan pakai batu dipecah lah, karena itu nanti dia punya bidang pecah kan. Iya. Oh, substitusinya berapa persen? Full? Enggak kan? Tidak. 10%, 15, 20,25. Oh, berarti yang paling banyak 25%. Sisanya pakai batu pecah. Oh, berarti pakai batu pecah aja. Maksimumnya nanti yang di 40. Kalau Fadli? Abu sekam? Abu sekam. Oh, berarti yang disubstitusi itu adalah agregat halus. Oh, berarti nanti zonanya ya. Semen? Oh, kalau semen itu berarti agregat halus kasarnya tidak ada dirubah sama sekali komposisinya? Enggak? Oke. Ini proposalnya nanti. Ini aku tuh. Nah, jadi rumusnya itu kan 2/3 WH 1/3 WK. Di sini kan tadi punya tarif 205 ya? Iya, 205 lah. Sini ketik 205. Ini juga 205. Oke. Dapat nih kadar air bebas 205. Bagaimana cara mendapatkan jumlah semennya? Yang pertama kita udah dapat kadar air bebas. Cara mendapat kadar air bebas dari tabel tadi ya. 40 batu pecah selam. Selamnya dapat 205. Nah, sudah dapat jumlah semen itu pembagian dari faktor air semen tadi. Nih, kita round up. Nih. Jadi jumlah semen didapat dari kadar air dibagi faktor air semen tadi, fasnya tadi. Farid 205 kan? Fasnya 0,51. Kalau semakin tinggi fas, semakin sedikit ininya, semakin sedikit jumlah semennya. Mau kita cek, ini 0,51 ya? Ini bisa nengok hasil rumus tadi ya. Oh ini di round up nih, ini ya. Ini arti rumusnya itu ini. H29 dibagi H22. H29 itu ini. 29 yang ini ya, kadar air bebas. Kadar air bebas dibagi faktor air semen. Nah, rumusnya ini kan round up ya. Arti rumusnya ini, berapapun hasilnya bulatkan ke atas 2 angka. Ini round titik 2 2. Kalau ini kita buat misalnya 1 ya, jadi belajar Excel dong kita nih. Ini pokoknya rumus membulatkan. Jadi kita secara otomatis Excel membulatkan angka pembagiannya. Kalau nggak kita buat itu cuma ini aja, misalnya cuma hasilnya nanti tidak dibulatkan lah, seperti itu. Nanti kalau Farid mau buat Excelnya, nanti kalaupun aku kasih ini untuk teman-teman, nanti aku batasi lapanya, karena ini nggak boleh komersil ya. Oke, jadi jumlah semen dapat ya kan? Dapat ya, 1.400 kilo. Ya, 402 kilo. Iya. Sama. Ini kan 401. Nah, sampai menentukan kadar air bebas udah paham berarti. Coba siapa yang pakai kacamata?
Rizky, kalian Rizky-nya double ya. Rizky kuadrat. Rizky kan nanti substitusi pakai Faba, berarti agregat kasarnya sama. Jumlah semen mungkin nanti ini sih lebih ke kira-kira Faba itu serapan airnya tinggi nggak? Oh, iya. Kalau dia tinggi, Kemarin kan ditanya juga sama Pak Sabtu, apakah harus melakukan pengujian lagi kan di analisa saringan. coba ini uji BJ kan ada nilai penyerapan air ya, BJ sama kadar air total. Karena kalau BJ-nya tinggi, penyerapannya tinggi, kadar air Rizky itu harus ditambah. Kalau nggak dia nanti menyerap semen, jadi dia retak nanti. Kadar airnya jadi nggak optimal. Terutama Fadli karena mensubstitusi semen, artinya abu sekam itu kenapa abu sekam jadi menggantikan semen? Berkaitan penambah sebagai semen. Semen ya, abu sekam ada iya, maksudnya dia bisa mengikat ya. Semen itu kan fungsi di beton ini mengikat semua agregat ya. Air itu fungsi semen di beton, mengikat ini. Abu sekam itu ada ya di situ kemampuannya mengikat. Kayaknya dia lebih cocok sebagai pilar lah. Pilar itu sebagai pengisi, seperti agregat halus, ya kan? Abu sekam ini rasaku tidak ada kemampuan mengikat, adanya sebagai pengisi kekosongan antar agregat. Nanti coba aja pastiin, karena biasanya yang menggantikan abu sekam, bukan menggantikan semen itu banyak sih yang bisa menggantikan, tapi nanti dia jadi lemah kuat tekannya karena dia nggak punya kemampuan mengikat kan. Nanti coba Fadli ini cari referensi, udah ada nggak yang pernah melakukan abu sekam itu sebagai pengganti semen ya. Kalau pengganti agregat halus banyak karena dia filler. Memang Fadli ini hanya penambah, tidak pengganti ya. Kalau ditambah semen tidak dikurangi apa gunanya? Apa gunanya? Yang ada malah nambah-nambah material, jadi nambah bahan. Biasa kan digantikan semen ini karena semen ini polusinya tinggi segala macam, nggak bagus lah kayak gitu. Ada nih penggantinya. Kalaupun tidak digantikan secara keseluruhan, komposisinya berkurang. Nanti pastikan ya Fadli, cari referensinya. Kalau ternyata abu sekam itu mengurangi kebutuhan semen, karena kan nanti di sini pengaruhnya itu Fadli, jumlah semen Fadli masih berkurang kan. Nanti itu kan ngitungnya normal nih, mengurangi kan persenannya, 10% kurangi, 20% kurangi, gitu kan. Oke, berarti sampai sini paham ya. Selanjutnya kita masuk ke gradasi agregat halus. Ini kita dapat setelah kita melihat melihat hasil analisa saringan. Hasil analisa saringan itu di sini analisa saringan halus nih. Ini setelah kita input, dia masuk ke zona mana? Ini agregat halus. Ini agregat kasar. Oke. Kalau dari contoh ini, contoh yang di sini, ini kan belum data Farid ya, belum data teman-teman semua. Kalau dari contoh ini di zona 1 dia keluar, terus zona 4 dia jelas keluar. Nah, ini kalau tidak zona 2, zona 3.
ini hasil pengujian. Kemudian maksudnya Ini lebih relate ke zona, relate-nya ke zona 3. Oke. Oh, bentar ya. Ini kemarin kita nih. Ini kemarin kita langsung buat komposisi campuran nih. Teman-teman kan udah tahu ya, masuk di maksimum 40 tadi kan. Selamnya kan di rank sini ya. Di rank sini. Terus dari sini nanti kita fokus di grafik yang ini. Grafik ini kalau dia merah artinya itu bisa kita variasikan. 37% halus berarti 73 kalau 37% halus 63 ya, 63 kasar. Nah, di sini dia masuk zonasi 2. Gradasi 2, ya kan? Ini gabungan antara halus dan kasar. Ini gradasi gabungan. Kalau yang tadi ini adalah gradasi halus. Kalau yang mana nih? Ini adalah kasarnya aja. Kalau yang ini gabungan berdasarkan SLAM kemudian 40. Oke? Masuk dia zona 2. Oke. Bagaimana cara menentukan persentase agregat halus? Jadi gini, ini menentukan persentase agregat halus kayak gini. Kalau di sini ada grafiknya juga nih. Jadi beton itu agregat kasarnya harus lebih banyak daripada agregat halus. Karena agregat halus itu fungsinya sebagai mengisi yang halus ya kan, yang kasarnya lebih banyak. Nah, ini kalian pakai rumus, pakai grafik 13 sampai 15. Ini yang tadi aku bilang dia bisa divariasikan 37%, 30%. Kalau secara manualnya kan harus tahu juga sih, karena grafik 30, grafik 40. Pakai yang di sini. Nampak? Nampak sedikit di sini ya. Ya. Grafik 15. Kan tadi grafik 15 di sini kan disampaikan ya. Input. Sini kan bilang lihat grafik 13 sampai 15. Grafik 13 sampai 15 itu 13 adalah gradasi yang maksimum 10. Nih, yang 13 adalah yang 10, 14, 20, 15 yang 40. Untuk yang penelitian itu 40. Kalau yang rekan-rekan yang angkatan 24 nanti pastikan kalau 20 pakai yang 20. Pakai yang 20 ya. Pakai yang ini. Kalau yang
untuk penelitian karena kita sudah pasti pakai yang 40, grafik 15. Buka SNI-nya grafik 15. Nah, ini kita belajar menentukan grafik lagi. Gantian ke depan. Oke. Ini aku jelasin, nanti dari teman-teman kita pakai selam yang 0,51 dulu ya. 0,51. Jadi cara menentukan persentase antara agregat halus dan kasar dari grafik ini. Grafik 15, pakai yang 40 tadi ya. 40. 13 sampai 15 itu adalah grafik menentukan persentase. SNI-nya grafik 15. Di mana dia, Om? Di atas lagi ya? Halaman 21 ya? Iya. Oke, 21. Nah, untuk yang penelitian itu sudah pasti pakai yang 40. Tapi kalau untuk angkatan 24 itu bisa jadi 20. Nah, teman-teman yang penelitian pakai yang 20. Gini caranya. Nih, mudahan nampak. Pakai yang 40, pakai grafik 15, oke? Sepakat? Pakai yang 15. Ini kan ada 4 grafik nih. Selamnya yang kita tentukan tadi berapa? Dalam satuan mili. Selam Selamnya 100. 100. Berarti pakai grafik yang mana? 60. Yang ini kan? Iya. Berarti yang ini abaikan. Tadi menentukan grafiknya, lihat di atas ini untuk yang 40. Kita kan udah sepakat tadi kan? Kita yang 40 karena tertahan di 1 inci. Berarti kita pakai 40. Kemudian kita menentukan dari 4 ini berdasarkan selam. Pakai yang mana? Menggunakan yang Keempat. Yang 60 sampai 180 ya. Karena selam kita tadi kita rencanakan berapa? 100 mili. Oke. Berarti yang 3 ini, 3 yang ini abaikan. Fokus ke yang sini. Oke. Ini selam. Di bawah ini adalah nilai fas. Fas kita berapa? 0,51. 0,51 itu ini adalah 0,4, 0,6, 0,8. Nah, 0,51 itu di sini. Kurang lebih lah ya, sama rabu nih gitu. Makanya bagusnya pakai Excel. Excel itu langsung hasil. Karena teman-teman penelitian, jadi SNI-nya harus benar-benar tahu. Oke? Masukkan nilai fas 0,51. Ini 0,4, ini 0,51. Tarik. Ini kita anggap 0,51 ya. Nih ya. Tarik ke atas. Sampai dia ketemu di zona 2, 0,3 Islam. Buram kali lah di sini ya kan? Kita tengok aja lah di sini. Ada yang nampak? nampak matahari. Oke. Nah, ini kan 0,51 ditarik, tarik ke kiri. Ini adalah persentase bobot halus. Berarti dia 37% dari
semua agregat. Kalau agregat halusnya 37, berarti agregat kasarnya berapa? Halusnya 37 nih. Berarti kasarnya 63. Nah, kita udah dapat nih halusnya 37 pakai grafik ini ya. Ini bisa kita range, bisa 36. Tergantung, enggak selamanya 37 itu baku. Fleksibel ya. Fleksibel, tapi masih di range ini, di range 2 ke 3 ke 2 ini. Masih di dalamnya ini ya. Mau kita buat 35 juga boleh. 37. Nah, cara membacanya berdasarkan grafik yang ini tadi. Oke. Dapat nih persentase agregat halus 37%. Kita masukkanlah ke sini, ke grafik tadi. Coba kita buat 36 aja lah ya. Nggak usah 37, 36. Sekarang ada nggak pertanyaan cara menentukan persentase agregat halus terhadap agregat gabungan? Pertama, tentukan dulu dia agregat maksimum 40. Berarti ke grafik 15 ya kan? Kalau grafik 13 itu agregat maksimumnya 10. Kalau 14 itu maksimumnya 20. Ya kan? Kenapa saya senyum gitu? Lagi ini mau ke toilet kah? Tidak. Terus naik. Keram? Kesemutan? Ya udah relaksasi lah. Kita putar DJ dulu. Tidak. Biasa kalau itu lagi kami lagi bugis ya kak saya ya. Hah? Lagi bugis sambil kerja kami. Oh iya. Aku nggak tahu apa judul lagu Bugis. Naik tadi. Oke, atau ini mau rehat dulu 5 menit. Mau merokok doang. Ya, Kakak masuk belum main jam Iya. itu nih. Iya. nggak apa-apa aman. Kue dingin kan? Kalau dingin tuh ya. Mana aku sayang. Oke, rehatlah dulu daripada berasap nggak masuk juga. Kalau berasa